Ya, terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan, kami dari perusahaan daerah Pasar Kota Manado ada beberapa hal yang lagi dipersiapkan. Yang pertama terkait dengan kebutuhan stok, ketersediaan stok di pasar. Ini kita kerjasama dengan Disperindak, kemudian beberapa stakeholder terkait dengan ketersediaan stok. Ini menjadi concern PD Pasar juga untuk melihat bagaimana masyarakat, kebutuhan masyarakat selama menjalankan ibadah puasa. Ketersediaan stok ini menjadi penting karena memang masyarakat dalam menyambut bulan Ramadan dan Lebaran tidak diganggu dengan kelangkaan. Dan kami berharap dari PD Pasar, masyarakat juga harap tidak merespon dengan reaksioner terhadap kelangkaan-kelangkaan. Pada prinsipnya PD Pasar dan pemerintah kota lagi mempersiapkan ketersediaan stok barang khusus untuk menyambut bulan Ramadan dan Lebaran. Aktivitas yang lain PD Pasar lagi juga mempersiapkan untuk kuliner, tetapi memang masih dalam pembahasan di tingkatan direksi apakah dilakukan seperti yang kemarin taman kuliner atau seperti apa. Tapi konsepnya, pada prinsipnya konsep untuk bikin kuliner itu sudah dibahas oleh kami direksi. Sedangkan untuk seperti Christmas Fair yang kemarin itu belum concern karena memang hari ini PD Pasar masih fokus pada proses revitalisasi di Pasar Bersihati, sehingga baik itu tim yang ada dan kami direksi masih fokusnya ke sana. Sehingga untuk bulan Ramadan dan Lebaran kita hanya melaksanakan dua kegiatan besar, yakni koordinasi dengan pihak-pihak terkait ketersediaan stok, kemudian yang kedua terkait dengan rencana pelaksanaan untuk kuliner. Tapi itu masih dalam pembahasan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada informasi ke depan kita akan lakukan program tersebut. Kalau terkait dengan beberapa hal termasuk kebijakan PD Pasar yang berjualan di revitalisasi Pasar Bersihati, kebijakan kita hanya yang masuk di lingkup ke dalam. Jadi batasnya dari samping Bang Sulut sebelum masuk ke pintu masuk portal yang kita sudah tentukan itu ke dalam. Sedangkan di ruas jalan besar itu tidak ada kebijakan PD Pasar, sehingga tadi juga pertemuan dengan Pak Camat Wenang untuk melakukan penertiban di area yang bukan wilayah ataupun bukan dalam pengelolaan PD Pasar, karena juga beberapa hari terakhir sudah ada beberapa penjual yang mengganggu aktivitas pertokoan dan perkantoran yang ada di depan jalan besar. Sehingga kami dari PD Pasar menghimbau kepada pedagang-pedagang untuk berjualan lah di lokasi-lokasi yang sudah kita tentukan dari awal. Jangan berjualan di tempat-tempat terlarang. Itu akan mengakibatkan mengganggu aktivitas pertokoan dan aktivitas dari perkantoran yang ada di Jalan Sisingamangaraja. Kami berharap masuk ke area pasar yang sudah kita tentukan. Sedangkan ada beberapa pos yang sudah kita tentukan sebagai pos kebijakan, termasuk di jalur Nusantara. Itu pun di jalur Nusantara kita batasi spot penjualannya dari jam 12 malam sampai dengan paling lambat setengah 7 pagi. Setelah itu ditertibkan kembali. Jadi memang tidak ada aktivitas di luar area pasar yang sudah kita tentukan. Hari ini kita tetap sampai dengan saat ini masih berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan untuk melakukan penertiban di luar area yang sudah kita tentukan. Karena memang banyak hal juga yang terjadi di lapangan, termasuk pemungutan liar. Banyak pedagang-pedagang yang dilakukan pemungutan liar oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan instansi tertentu kepada pedagang, sehingga
kami berharap ini akan ditindak tegas, baik itu dari PD Pasar melalui bagian pengawasan dan penertiban maupun dari Satuan Polisi Pamung Praja. Dalam waktu dekat kita akan membentuk tim khusus penanganan pungli di area pasar. Itu akan kerjasama dengan pihak kepolisian. Mungkin dalam waktu dekat kita akan rapat terpadu kepolisian, kemudian Satpol PP dan PD Pasar untuk pembentukan tim.